Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai translasi. Translasi itu sendiri sering kita sebut yaitu dengan yang namanya pergeseran. Oke, bahasa lainnya yaitu kita sebut pergeseran ya. Nah, di sini syarat daripada translasi atau pergeseran yaitu pertama ia harus sejajar, yang kedua sama besar, dan yang ketiga bergeser semua. Nah, sebelum Ibu lanjut pada bidang datar, Ibu akan mulai dulu dari yang namanya titik. Nah, di sini Ibu misalkan mempunyai titik 7,3 yang akan Ibu translasikan yaitu pada negatif 6,1. Jadi perintahnya titik A ini ya. Oke, titik A ini ditranslasikan titik A ini ditranslasikan kepada negatif 6,1. Nah, gimana caranya? Ingat langkah awalnya yaitu kalau X-nya negatif berarti arahnya ke kiri. Ingat, di awal kita belajar kalau positif arahnya ke kanan untuk X. Untuk Y kalau positif arahnya ke atas, kalau negatif arahnya ke bawah. Nah, di sini ada keterangan negatif 6. Negatif 6 ini X atau Y? Ayo ingat-ingat lagi. Nah, yang depan itu namanya, ingat, ini adalah X. Oke, kita tulis dulu ya, biar nggak lupa. Jadi ini adalah X dan ini adalah Y. Nah, kalau X-nya negatif 6, berarti ke arah kiri atau ke kanan? Kita sepakati dulu. Di awal Ibu ingetin di sini. Oh iya Bu, kalau 6 negatif itu arahnya ke kiri, berarti kita berjalan 6 kali ke kiri. 1, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita udah berjalan nih 6 kali ke kiri. Nah, satunya ini, satu yang ini positif nih, itu kan Y, nilai Y. Nah, berarti satu yang ini kita tulisnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Karena bernilai positif, maka dari sini berarti ke atas. Nah, makanya posisinya di sini, posisi daripada A, oke, daripada A aksen di sini adalah 1,4. Jadi, kenapa 1,4? Karena negatif ininya kita geser ke arah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan satunya Y bernilai positif, maka berjalannya ke atas kalau positif. Kalau negatif berarti ke bawah. Nah, udah ketemu A aksennya, yaitu ini ketemu titiknya di sini. Kita lihat titik ini tuh 1,4. Berarti hasil dari translasi 7,3 ditranslasikan kepada negatif 6,1, hasilnya A aksennya yaitu 1,4. Oke, kita lihat ya gambar di sini ada contoh translasi. Nah, di sini kita lihat nih langkahnya kan tadi yang pertama itu disuruhnya yaitu ditranslasikan katanya ke negatif 6,1 ya. Yang pertama di sini, oke, kita tulis dulu. Yang pertama yaitu ditranslasikan kepada negatif 6,1, sedangkan yang kedua itu disuruh translasinya yaitu ke 0,9. Nah, di sini maaf, kita tulisnya 0,9 ya, ini negatif. Oke, kita rapihkan dulu di sini. Negatif 9. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita di sininya, oh iya Bu, ternyata oke, maaf, kita close. Nah, di sini kita lihat. Nah, oh iya Bu,
Di sini A-nya ditranslasikan kemana? Tadi kan udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, karena negatif 6. Satunya ke atas 1. Yang ini juga sama. Karena ditranslasikan ke negatif 6,1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atasnya 1 ya, positif. Yang ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena negatif 6 berjalan ke kiri, kemudian 1, satunya ke atas karena bernilai positif Y-nya. Oke. Nah, ini untuk translasi negatif 6,1. Sekarang kita bahas yang bawah 0,9. Ini berdasarkan gambar ya. Nah, kalau 0,9 berarti ingat X-nya berubah nggak? Enggak, karena bernilai 0. Berarti X-nya masih tetap. X itu yang ini ya. Nah, berarti negatif 9-nya yang berubah. Negatif 9 ini adalah Y. Berarti kita lihat di sini. Oh, oke, kita lihat titik A dulu deh. Oke. Karena X-nya masih tetap, berarti X-nya masih ada di posisi lihat tarik X-nya ada di 7. Berarti hasil dari translasinya masih lurus dengan X yang 7 ini, tidak berubah. Yang berubahnya apa? Y-nya. Y-nya negatif 9. Kita ingat negatif 9 itu kalau di Y, lihat. Kalau negatif itu ke bawah, kalau positif ke atas. Karena di sini negatif 9, berarti artinya ke bawah sebanyak 9 kali. Oke, kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah ketemu hasilnya di sini. Yang B juga sama. Karena X-nya 0 berarti tidak berubah, masih tetap di posisi X-nya 4 ya. Ini masih di lurusan 4. Karena X-nya 0, Y-nya yang negatif 9. Negatif 9 ke bawah kan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, udah. Sekarang yang C juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, inilah hasil daripada translasi. Jadi yang harus kita ingat, kalau positif X-nya berarti ke arah kanan. Kalau X-nya negatif ke kiri. Kalau Y-nya positif ke atas, kalau Y-nya negatif berarti ke bawah. Jadi translasi ini adalah bergesernya atau pergeseran ya. Ukurannya masih sama, lihat segitiga yang pertama ketika kita translasikan atau geserkan, ukurannya masih sama. Yang berubah itu hanya titiknya saja sesuai dengan apa yang diperintahkan. Contoh lain nih, misalnya ibu mau nih di sini misalnya ibu punya di sini deh 7. Oke. Nih, ibu misalnya punya 7. Kita coret dulu deh. Cara mudahnya yaitu dengan nih contohnya 4,5. B-nya yaitu 4,5. Oke, titik B 4,5. Kita kasih kurung, kan disuruh translasinya itu ke negatif 6,1 ya, disuruh ditranslasikan. Ya udah, kita jumlahkan aja. Jumlahkannya gimana? 4 ditambah negatif 6. Masih ingat nggak hasilnya berapa? Negatif 2. 5 ditambah 1 hasilnya berapa? 6. Nah, berarti ini bentuk hasil translasinya kalau tanpa harus digambar. Mana sesuai nggak? Sesuai. Oke. Kalau misalnya ibu tulis lagi ya, di sini misalnya A deh, Bu. Saya mau misalkan A gimana tuh, Bu? Kan 7,3. Oke, kita tulis 7,3 di sini. Nah, ternyata si 7,3-nya itu ditranslasikan ke negatif 6,1. Ya udah, kita tambahin aja negatif 6,1. Tambahin 7 ditambah negatif 6 berapa? 1.
positif kali negatif kan negatif, berarti 7 kurangi 6 1, 3 tambah 1 4, ada di posisi 1,4 nih ketika kita translasikan. Oke, selanjutnya yang B. Oke, kita translasikan B nya kan kita tahu nih 4,5, masih di 4,5. Oh udah B yang udah ya, sekarang kita C deh. Oke, ini C ya, ini C. Nah, C-nya itu ternyata 3,2. 3,2 ditranslasikan ke negatif 6,1. Oke, di sini kita jumlahkan 3 ditambah negatif 6. Berapa? Positif kali negatif negatif, 3 dikurangi 6, hasilnya negatif 3. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Ini adalah hasilnya nih, ketemu. Jadi kita bisa mencarinya melalui gambar atau bisa tinggal menjumlahkan dengan apa yang diperintahkan. Kalau misalnya diperintahkannya dengan negatif 6,1, ya udah tinggal kita tambahkan titik yang semula dengan soalnya. Misalnya negatif 6,1 ya kita tambahkan dengan negatif 6,1. Nah, contohnya yang ini satu lagi. Contohnya di sini A kan, A-nya tadi kan kalau di translasikannya ke sumbu X, A-nya kan tadi masih sama nih 7,3. Ibu misalkan satu contoh aja ya. Di sini ditranslasikannya ke 0,-9. Tinggal kita tambahkan 3 ditambah negatif 9. Positif kali negatif negatif, positif kali negatif negatif. 3 dikurangi 9 maka menghasilkan negatif 6. Yang ini 7 tambah 0 7, hasilnya 7, negatif 6. Ya kan? Kita bisa menghitungnya satu-satu dengan menggeserkan atau bisa tinggal menjumlahkan saja titik semula dengan soal yang ditranslasikannya. Oke, satu lagi Ibu misalkan deh ya, yang B-nya tadi kan B-nya itu 4,5. Oke, ditranslasikan ke 0,-9. Maka di sini 5 dikurangi negatif 9 itu negatif 4 hasilnya. Ini negatif 4. 4 tambah 0 4, berarti ada di posisi 4,4 hasilnya. Dan yang C-nya yaitu kan tadi ada di 3,2 ya. Nah, yang ini ditranslasikannya ke 0,-9. Boleh mau yang depan dulu, 3 tambah 0 3, 2 ditambah positif kali negatif negatif. Nah, 2 dikurangi 9 berapa? 7. Hasilnya 3, negatif 7. Nah, itu udah ketemu. Translasi itu adalah pergeseran dengan syaratnya masih sejajar, sama besar, dan bergeser semuanya. Oke.